membahas tentang ramalan Joyoboyo tentang Satrio Beninggit yang akan menjadi Ratu Keadilan Nusantara menuju peradaban baru Nusantara. Bahkan peradaban baru di dunia ini banyak menimbulkan kontroversi dari kalangan masyarakat, karena sebagian masyarakat Indonesia tidak mengenal bahkan tidak percaya dengan adanya ramalan tersebut. Sebagian masyarakat lagi, khususnya di Pulau Jawa yang masih memegang erat adat dan budaya asli Jawa, masih sangat percaya dengan ramalan Joyoboyo tersebut, khususnya tentang sosok manusia yang akan hadir sebagai sosok manusia pilihan Tuhan, manusia luar biasa yang akan mampu mengembalikan kejayaan Nusantara yang telah lama terkubur oleh keserakahan manusia. Yang terkubur oleh serakahan manusia-manusia yang tidak berbudi pekerti. Selain mengembalikan kejayaan Nusantara, sosok Satrio Beninggit diyakini akan tampil menjadi seorang pemimpin keadilan dengan gelar Sang Ratu Adil atau Ratu Keadilan. Banyak sebagian masyarakat tidak sabar untuk menunggu kehadirannya sebagai pemimpin keadilan yang ditunggu-tunggu, bahkan menimbulkan cerita-cerita yang dibuat-buat berdasarkan versi cerita masing-masing. Sebagian lagi sudah merasa bosan dan tidak percaya tentang ramalan Satrio Beninggit dan Ratu Adil tersebut. Berbeda dengan kalangan spiritualis. Bagi kalangan spiritualis masih sangat meyakini tentang ramalan Joyoboyo tersebut. Bahkan sosok Satrio Beninggit yang akan menjadi pemimpin keadilan atau Ratu Adil masih dalam proses alam, karena sosok Satrio Beninggit akan hadir bersama para pendampingnya, masih dilindungi alam. Atau masih menjadi misteri alam, sehingga perlu perubahan alam secara bertahap untuk menuju ke gerbang peradaban baru, peradaban Nusantara yang sejahtera di atas sebuah keadilan, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Menurut seorang spiritualis, untuk menuju ke gerbang peradaban baru harus melalui 7 gerbang gaib yang harus dilalui. Gerbang gaib akan terbuka satu demi satu dalam setiap tahun di bulan Suro, tepatnya pada tanggal 1 Suro atau pada tahun baru Jawa. Pembukaan gerbang gaib atau portal gaib pertama untuk menuju peradaban baru dimulai pada tanggal 1 Suro 2018. Fase pertama sudah dibuka, sehingga kondisi alam sedikit demi sedikit berubah untuk menetralkan atau mengembalikan keharmonisan alam yang telah lama tidak stabil akibat keserakahan manusia-manusia yang tidak berbudi pekerti. Memang ada risiko yang harus diterima masyarakat karena timbulnya beberapa bencana alam, tapi itulah prosesnya, proses alam menuju gerbang peradaban baru yang penuh kemuliaan. Pada tanggal 1 Suro 2019, gerbang gaib atau portal gaib kedua dibuka menuju peradaban baru. Fase kedua dimulai, kondisi alam terus melakukan refleksi diri untuk mengembalikan keharmonisan dan kestabilan kondisi alam yang telah lama terkoyak-koyak oleh keangkara murkaan manusia yang lebih mementingkan egonya daripada sifat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi serta menjaga kelestarian alam. Perlahan tapi pasti kejahatan, keserakahan, serta kesombongan akan tergerus oleh roda zaman peradaban baru, bagaikan kendaraan tank baja yang terus melaju menuju markas komando yang akan melibas apapun di depannya,
yang menjadi rintangan. Pada tanggal 1 Suro 2020, gerbang gaib ketiga dibuka. Fase ketiga menuju peradaban baru pun harus dilalui dengan munculnya wabah corona atau COVID-19 yang merajalela. Dunia pun jadi guncang akibat wabah yang menjangkit masyarakat Nusantara. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menangkal penyebaran wabah tersebut, termasuk dari kalangan masyarakat sendiri berupaya menahan kuatnya penyebaran wabah penyakit yang mematikan tersebut. Namun belum menambahkan hasil yang memuaskan. Ribuan bahkan jutaan nyawa manusia melayang akibat keganasan wabah corona atau COVID-19 yang tersebar ke seluruh dunia tersebut. Kalau ada pertanyaan, apakah wabah tersebut ada kaitannya dengan pembukaan gerbang gaib atau portal gaib? Sebabnya walau alam, semua hanya sebuah proses perjalanan. Sebaiknya kita ikuti saja prosesnya dengan harapan semoga Tuhan selalu melindungi kita. Semoga melindungi kita semua dari segala mara bahaya. Pada tanggal 1 Suro 2021, gerbang gaib atau portal gaib keempat dibuka, atau fase keempat menuju gerbang peradaban baru dibuka. Pada tahun 2021, kondisi wabah penyakit belum mereda. Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi wabah sudah dilakukan dengan berbagai cara. Begitu juga upaya masyarakat seperti tidak menambahkan hasil, bahkan jumlahnya semakin meningkat secara drastis. Ribuan bahkan jutaan jiwa melayang akibat korban keganasan wabah penyakit tersebut. Akibatnya banyak pengangguran di mana-mana karena perusahaan tutup atau mengurangi kegiatan produksi. Keadaan perekonomian menjadi tidak stabil. Bahkan banyak negara yang bangkrut akibat serangan wabah penyakit tersebut. Kondisi ekonomi sangat sulit karena pelaku usaha banyak yang berhenti operasi. Bukan itu saja, akibatnya banyak wanita menjanda karena suaminya meninggal dunia. Begitu sebaliknya, banyak laki-laki menduda karena ditinggal sang istri meninggal dunia. Banyak anak-anak terlantar menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat wabah penyakit COVID-19 tersebut. Kondisi kehidupan masyarakat benar-benar memilukan dan menyayat hati yang melihatnya. Tapi apalah daya, manusia tak bisa berbuat banyak untuk menolong sesama. Itu semua sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa berdoa semoga mereka diberi ketabahan dan Tuhan selalu melindungi kita semua dari berbagai mara bahaya. Pada tanggal 1 Suro 2022, gerbang gaib atau portal gaib kelima dibuka. Pada gerbang gaib kelima ini, kondisi kehidupan sudah sedikit lega, meskipun belum normal. Wabah penyakit sudah mulai mereda sedikit demi sedikit. Kondisi perekonomian sudah mulai berjalan, meskipun belum sepenuhnya normal. Paling tidak sudah bisa bernapas lega. Semua aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan seperti sebelumnya tanpa batasan-batasan atau larangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita perlu bersyukur bahwa kondisi perekonomian di negeri kita tak separah negara-negara lain. Bahkan ada beberapa negara yang mengalami kebangkrutan dan terpuruk kehidupan masyarakatnya. Di tahun ini kondisi alamnya juga relatif stabil. Meskipun demikian juga harus tetap waspada, karena bisa saja kondisi alamnya bisa berubah waktu-waktu menjadi ekstrim. Pada tanggal 1 Suro 2023, gerbang gaib atau portal gaib ke-6 dibuka untuk menuju peradaban baru. Kita semua berharap pada gerbang ke-6 ini kondisinya baik-baik saja, baik dari segi kondisi alamnya maupun perekonomian, tidak mengalami masalah yang berarti bagi seluruh masyarakat, khususnya di dalam negeri kita ini. Meskipun demikian, kita semua harus selalu waspada dan selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa
untuk selalu dilindungi dari semua mara bahaya dan dijauhkan dari kesulitan-kesulitan. Pada tanggal 1 Suro 2024, gerbang gaib atau portal gaib ke-7 atau gerbang terakhir dibuka untuk menuju gerbang peradaban baru. Gerbang inilah yang akan menjadi jembatan menuju peradaban baru Nusantara, dan munculnya sosok Satrio Piningit yang akan dinobatkan menjadi Ratu Adil, yang akan mengantarkan Nusantara menjadi sebuah negara yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Kejayaan Nusantara akan dimulai dari titik nol. Hanya saja kemunculan Satrio Piningit ini ada skenario lain atau tidaknya masih menjadi misteri alam, karena kemungkinan besar kemunculan Satrio Piningit tidak secara terang-terangan. Ada sesuatu penyebab yang mengharuskan sosok ini menampakkan diri di depan umum dan memimpin Nusantara dan dinobatkan sebagai sang Ratu Adil yang bermahkota dua, satu di bumi sebagai pemimpin manusia dan satu lagi di surga atau gaib sebagai pemimpin seluruh makhluk halus, dan siapapun yang menentangnya pasti dibinasakan. Sosok pemimpin yang berbudi pekerti luhur, menjadi sopan santun, menjaga sopan santun tetapi tegas, apapun yang menjadi ucapannya jadi. Menurut beberapa tokoh spiritualis, Satrio Piningit atau Ratu Adil setelah dinobatkan menjadi pemimpin Nusantara secara perlahan tapi pasti, perekonomian Nusantara bahkan dunia akan membaik. Tahun demi tahun akan terus meningkat hingga mencapai puncak kejayaan Nusantara pada tahun 2035. Kejayaan Nusantara akan dicapai secara bertahap dari bawah, tahap demi tahap akan terus naik. Tingkat perekonomian masyarakatnya tahap demi tahap akan terus naik tingkat perekonomian masyarakatnya. Untuk bagian pejabat pemerintah tidak ada toleransi untuk melakukan kejahatan yang bersifat merugikan uang negara maupun uang rakyat. Kira-kira seperti itu gambarannya atau estimasinya. Ya, Tuhanlah yang tahu, karena Tuhan yang punya rencana atas kehidupan manusia di bumi ini. Tentu saja rencana yang baik bagi manusia yang baik. Salam rahayu serta salam damai sejahtera bagi kita semua.